Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai rasio solvabilitas. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk melakukan pengendali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari rasio solvabilitas. Menurut Arahap tahun 2013, rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Sedangkan menurut Kasmir tahun 2013, rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya, seberapa besar beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan dengan aktiva yang dimilikinya sekarang. Sedangkan menurut Bambang Rianto tahun 2001, rasio solvabilitas dianggap sebagai rasio hutang dapat dimaksudkan sebagai perusahaan dituntut untuk mampu membayar utang-utangnya, baik itu utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada kreditor. Kemudian yang kedua yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga yaitu untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dan modal. Yang keempat yaitu untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Yang kelima yaitu untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam yaitu untuk menilai atau mengukur bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh yaitu untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih. Selanjutnya ada manfaat dari rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditor. Yang kedua yaitu untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dan modal. Yang keempat yaitu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Yang kelima yaitu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Kemudian yang keenam yaitu untuk menganalisis setiap bagian rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang ketujuh yaitu untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih. Baik, soalnya jenis-jenis dari rasio solvabilitas akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari rasio solvabilitas, di mana dalam praktiknya terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada di dalam rasio solvabilitas adalah yang pertama yaitu adalah debt to asset ratio, di mana debt to asset ratio ini biasa disebut dengan debt ratio, yang merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dalam debt ratio ini, rumus yang digunakan untuk mencarinya yaitu adalah debt to asset ratio sama dengan total debit dibagi dengan total aset. Nah, debt to asset ratio ini apabila tinggi menggambarkan meningkatnya resiko kebangkrutan perusahaan dan memunculkan sinyal waspada pada auditor untuk memberikan perhatian yang lebih, karena laporan keuangan perusahaan mungkin kurang dapat diandalkan daripada dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu adalah debt to equity ratio, di mana merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Cara mencari rasio ini yaitu debt to equity ratio sama dengan dari total utang atau debit dibagi dengan ekuitas. Nah, debt to equity ratio berpengaruh pada kekuatan perusahaan. Semakin tinggi berarti proporsi hutang semakin tinggi dalam modal. Hal ini akan menaikkan harga saham tetapi berpotensi mempersulit perusahaan saat revenue-nya turun. Akan tetapi, semakin tinggi debt to equity ratio berarti semakin tinggi juga resiko
risiko gagal bayarnya. Hal ini akan mempengaruhi debitur dalam mengambil suatu keputusan. Baik, selanjutnya yaitu adalah long term debt to equity, yaitu adalah merupakan rasio utang jangka panjang dengan modal itu sendiri. Di mana rasio ini berguna untuk mengukur berapa bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Dengan cara membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rumus yang digunakan yaitu adalah LTDTE sama dengan long term debt dibagi dengan equity. Selanjutnya yaitu adalah term interest earned, yaitu adalah menurut Jeffrey Weston, term interest earned ini merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga, di mana rasio ini diartikan oleh James C. Van Home juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Sehingga term interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurunkan tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Nah, dalam penghitungan terms interest earned ini terdapat dua rumus yang digunakan untuk mencari term interest earned ini. Yang pertama yaitu adalah term interest earned sama dengan EBIT dibagi dengan biaya bunga atau interest. Yang kedua yaitu adalah dengan EBIT plus biaya bunga dibagi dengan biaya bunga. Dan selanjutnya yaitu adalah fixed charge coverage atau lingkungan biaya tetap. Itu adalah merupakan rasio yang memperhitungkan sewa, di mana meskipun sewa bukan hutang tetapi sewa merupakan beban tetap dan dapat mengurangi kemampuan hutang. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Standar rasio industri untuk fixed charge coverage ini adalah 10 kali. Dan adapun rumus yang dapat digunakan yaitu adalah fixed charge coverage sama dengan EBT plus biaya bunga plus kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga plus kewajiban sewa. Selanjutnya yaitu adalah tangible asset debt coverage atau aktiva tetapi berwujud, merupakan rasio untuk mengukur berapa jumlah aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Artinya rasio ini merupakan yaitu adalah rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjang suatu perusahaan, di mana rasio ini biasanya 100% atau 1:1, yang mana bahwa rupiah 1 hutang jangka panjang dijamin oleh 1 rupiah aktiva tetap yang ada. Adapun rumus yang digunakan yaitu adalah tangible asset debt coverage sama dengan fixed asset dibagi dengan long term liabilities. Yang terakhir yaitu adalah current liability to net worth, yaitu adalah rasio antara hutang lancar dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang lancar. Semakin kecil rasio ini, semakin baik sebab modal sendiri yang ada di perusahaan. Semakin besar untuk menjamin hutang lancar yang ada pada perusahaan. Batas yang paling rendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Rumus yang biasa digunakan yaitu adalah current liabilities to net worth sama dengan current liability dibagi dengan equities. Mengenai hasil pengukuran. Berikut ini adalah contoh laporan keuangan tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya kita akan menghitung rasio keuangan. Yang pertama yaitu menghitung debt to asset ratio, yaitu rumusnya total debt dibagi total aset. Untuk tahun 2005, totalnya yaitu 2050 dibagi dengan 4.200. Sehingga bisa ditemukan hasil 0,488
atau bisa dibulatkan menjadi 49%. Kemudian yang tahun 2006 yaitu 1.900 dibagi 4.000, hasilnya 0,475 atau bisa dibulatkan menjadi 48%. Untuk yang kedua, kita akan menghitung tentang debt to equity ratio, yaitu rumusnya total debt dibagi dengan equity. Untuk tahun 2005, total debt sendiri yaitu 2050 dibagi dengan 2250 sama dengan 0,911%, bisa dibulatkan menjadi 91%. Untuk tahun 2006 yaitu 1.900 dibagi dengan 2.100 sama dengan 0,904, dibulatkan menjadi 90%. Kemudian kita menghitung long term debt to equity ratio. Rumusnya yaitu long term debt to equity ratio dibagi dengan equity. Untuk tahun 2005 itu 1.300 dibagi 2.250, hasilnya yaitu 0,577 atau bisa dibulatkan menjadi 58%. Untuk tahun 2006 yaitu 1.150 dibagi dengan 2.100, hasilnya yaitu 0,547, bisa dibulatkan menjadi 55%. Kemudian kita menghitung time interest earned. Ini rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan biaya bunga. Untuk tahun 2005 yaitu 1.800 dibagi 180, hasilnya yaitu 10 kali pembayaran bunga. Untuk tahun 2006 yaitu 1.300 dibagi 170, yaitu hasilnya 7,6 kali. Selanjutnya kita menghitung first charge coverage, yaitu rumusnya EBT ditambah biaya bunga ditambah sewa dibagi biaya bunga ditambah sewa. Untuk tahun 2005 yaitu 1.650 ditambah 180 ditambah 40 dibagi 180 ditambah 40, hasilnya yaitu 8,5 kali. Untuk tahun 2006 2.130 ditambah 170 ditambah 30 dibagi 170 tambah 30, itu hasilnya 11,65 atau bisa dibulatkan menjadi 12 kali. Dari hasil perhitungan kita tadi, maka dapat diperoleh hasil berikut ini. Untuk debt to asset ratio tahun 2005 sebesar 49%, ini artinya sebesar 49% aktiva perusahaan didanai oleh hutang dan sebesar 41% aktiva perusahaan dibiayai oleh pemegang saham. Untuk tahun 2006 sebesar 48% aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang dan sebesar 42% aktiva perusahaan dibiayai oleh pemegang saham. Jika standarisasi sebuah industri 35%, maka kondisi ini kurang baik bagi perusahaan karena melampaui standarisasi industri. Yang kedua yaitu debt to equity ratio, menunjukkan bahwa tahun 2005 sebesar 91%. Ini berarti perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 91% dan tahun 2006 tidak jauh beda sebesar 90,4% yang dibulatkan menjadi mendekati 90%. Jika standarisasi industri ditetapkan sebesar 80%, maka perusahaan dinilai kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Untuk long term debt to equity tahun 2005 sebesar 58%. Untuk tahun 2006 yaitu sebesar 55%. Standarisasi industri sebesar 10 kali. Kemudian yaitu time interest earned. Untuk tahun 2005 yaitu sebesar 10 kali. Ini bisa dikatakan bahwa biaya bunga dapat ditutup 10 kali laba sebelum bunga dan pajak. Untuk tahun 2006 sebesar 7,6 kali. Apabila rata-rata industri 10 kali, maka rasio untuk tahun 2005 baik, tetapi untuk tahun 2006 kurang baik. Hal ini menyusahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kemudian untuk fixed charge coverage,
untuk tahun 2005 yaitu sebesar 8,5 kali, dan untuk tahun 2006 sebesar 12 kali. Sedangkan jika rata-rata industri sebesar 10 kali, maka untuk tahun 2005 kondisi ini kurang baik. Sedangkan untuk tahun 2006 kondisi ini cukup baik. Karena jika rata-rata rasio kurang dari rata-rata industri, maka menyulitkan perusahaan untuk menambah modal dari perusahaan lain atau investor. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.